mewaspadai dosa dan maksiat, serta melihat dosa kecil itu sebagai besar kalau tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Ya Allah, kami memohon kepadamu agar kami selalu melaksanakan kebaikan, mengamalkan kebaikan, selalu meninggalkan kemungkaran, dan selalu mencintai orang-orang miskin. Allahumma amin. Amma ba'd. Pemirsa PKM TV yang saya cintai karena Allah, kita saling mendoakan kebaikan selalu. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali dalam tadabbur singkat ayat taqwa. Ayat taqwa yang kita tadabburi kali ini ialah firman Allah tabaraka wa ta'ala dalam surah Al-Zalzalah ayat 7 dan 8. Dua ayat terakhir dalam surah Al-Zalzalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang mengamalkan sebesar biji zarrah, seberat biji zarrah kebaikan, pasti dia melihat balasannya. Pasti dia mendapatkan balasannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan siapa yang mengerjakan seberat biji zarrah keburukan, pasti dia mendapatkan balasannya. Panduan pemahaman. Pertama, ayat mulia ini mengajarkan kepada kita agar kita senantiasa memuliakan kebaikan, memuliakan amal, memuliakan ibadah. Amal ibadah itu dikerjakan dengan pemuliaan dalam hati. Memuliakan amal ibadah itu dengan meyakini bahwa amal ibadah ini berat di timbangan kebaikan di hari akhirat nanti. Seberat biji zarrah itu sesungguhnya itu lebih ringan dari satu kaca, lebih ringan dari 1 gram, di bawahnya 1 gram, lebih di bawah lagi dari 1 kaca. Ukuran yang terkecil, ukuran berat yang paling kecil, yang tidak terlihat oleh mata. Siapa yang melakukan kebaikan seringan itu, sekecil apapun, pasti mendapatkan balasannya di hari akhirat, kalau diniatkan lillahi ta'ala. Jangan kita lupa, kalau diniatkan ikhlas untuk Allah tabaraka wa ta'ala, kalau dibarengi ucapan dalam hati, keinginan untuk mendapatkan balasan kebaikan dari Allah. Mengapa? Oleh karena kalau di dalam hati ada keinginan untuk mendapatkan pujian dari orang lain, mendapatkan sanjungan dari sesama manusia, niscaya itu yang disebut riya. Beramal karena riya, ingin dipuji, ingin disanjung, ingin dihargai oleh sesama manusia, tidak ikhlas.
tidak dibalas oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Begitu juga dengan kelalaian berniat. Tidak ada keinginan mau dipuji, akan tetapi tidak juga berniat ikhlas. Tidak juga ada keinginan untuk mendapatkan pahala. Tidak juga dipahalai oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Karena lalai, lupa berniat. Di sini pentingnya niat ikhlas. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidak ada perintah lain dari Allah melainkan hanya agar mereka beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan semua pelaksanaan ibadah, diikhlaskan hanya untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Surah Al-Bayyinah ayat 5. Yang kedua ialah kita dituntun oleh ayat mulia ini, Al-Zalzalah ayat 8, untuk menjauhi dosa sekecil apapun. Kita dituntun untuk mewaspadai dosa, mewaspadai keburukan sekecil apapun, walaupun tidak nampak. Mithqala dzarratin syarran yarah. Sebesar zarrah keburukan, sebesar zarrah dosa, itu naik di timbangan nanti di hari akhirat. Kalau tidak diampuni oleh Allah, kalau belum dihapuskan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, untuk dosa tidak memerlukan niat. Untuk dosa tidak memerlukan niat. Melakukan dosa walaupun tidak berniat. Yang penting sudah tahu bahwa itu dosa. Kalau kita tahu bahwa itu dosa, lalu tetap dikerjakan walaupun tidak berniat untuk melakukan dosa. Ini penting untuk kita pahami dalam rangka membangun jiwa takwa. Dalam rangka membangun jiwa takwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Panduan pengamalan. Dari dua ayat mulia ini, kita berusaha untuk mengamalkan pemuliaan kebaikan, pemuliaan amal soleh, tidak menyepelekan kebaikan, selalu berniat ikhlas di hati, agar amal-amal dikerjakan itu selalu dibarengi dengan niat ikhlas, tidak lalai berniat, selalu ada keinginan dapat pahala, selalu ada keinginan dapat balasan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Dan yang kedua, dosa. Jangan kita sepelekan dosa, sekecil apapun. Jangan kita sepelekan dosa sekecil apapun. Kita harus melihat dosa kecil itu sebagai besar kalau tidak diampuni oleh Allah. Kita dituntun oleh Allah tabaraka wa ta'ala untuk memperbanyak istighfar, memperbanyak taubat. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Itu penutup ayat 31 di surah An-Nur. Bertaubatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung, agar kamu menang, agar kamu bahagia. Demikianlah kita mengamalkan dua ayat mulia ini dengan pemuliaan terhadap amal ibadah dan mewaspadai dosa dan maksiat, serta melihat dosa kecil itu sebagai besar kalau tidak diampuni oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Panduan penghayatan. Dua ayat mulia ini kita hayati sebagai panduan hidup, sebagai panduan manajemen diri kita. Kemana kita bawa diri kita? Bagaimana kita memanage jiwa kita? Bagaimana kita mengelola alam pikiran kita? Bagaimana kita membangun pola hidup kita dengan memuliakan kebaikan dan mewaspadai dosa dan maksiat? Kita hayati pengamalan-pengamalan pemuliaan kebaikan dan mewaspadai dosa dan maksiat
sebagai perjuangan yang selalu membahagiakan. Perjuangan yang selalu membahagiakan, selalu menambah semangat kebaikan dalam diri kita. Sehingga kita tidak terbebani. Beramal, beribadah tidak terbebani. Karena ini adalah kebutuhan. Dan ini adalah sumber kebahagiaan kita, sumber semangat kita. Menjauhi dosa dan maksiat juga demikian, tidak membebani kita, karena kita bahagia dengan menjauhi dosa dan maksiat. Barakallahu fikum. Mari kita selalu berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala agar kita dituntun kepada kebaikan dan kita dijauhkan dari keburukan. Karena tidak ada yang bisa menuntun kita selain Allah, tidak ada yang bisa melindungi kita selain Allah, tidak ada yang bisa menyelamatkan kita selain Allah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.